Hai guys, selamat malam. By the way, sebelumnya aku mau ngucapin selamat tahun baru 2022. Semoga masih bertahan, yang masih berjuang di Hong Kong, yang ya lebih baik lagi deh insya Allah. Nah, aku ada yang request untuk coba dong ceritain proses dari awal sampai akhir. Ada beberapa teman aku sendiri yang nanya, dan sering aku balas bagaimana menceritakan perjalanan aku menjadi TKI Hong Kong. Ini khusus untuk teman-temanku yang ada di Jakarta. Kalau yang di Indramayu udah nggak nanya dan udah nggak asing. Bahkan mayoritas kalau di Indramayu itu menjadi TKI, bukan hanya di Hong Kong, di Taiwan dan di negara lain gitu, udah banyak gitu. Nah, ini video ini khusus untuk temanku yang di Jakarta. Yang di luar Jakarta boleh di skip. Tapi jangan lupa yang mampir untuk di subscribe, di like. Oke, lanjut guys. Pertama-tama aku bercerita dari garis besarnya aja, nggak begitu mendetail. Tapi sebelumnya guys, ini aku bercerita ini dulu ya, 10 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, yang kalau aku ceritakan tidak semudah sekarang ya gitu, yang udah bisa beradaptasi, yang sudah mentalnya sudah diterpa berkali-kali, gagal juga gitu, interminit juga. Apa ya bener sih, temanku ini nanyanya tuh bukan berapa gaji Hong Kong ya gitu, berapa gaji Hong Kong ya, cuman dia pengen tahu bagaimana sih prosesnya menjadi TKI Hong Kong. Kalau sebenarnya aku bilang udah deh, nggak usah jadi TKI Hong Kong, karena tidak semudah yang dibayangkan teman-teman sebenarnya. Nah, kalau saya yang bilang kayak gini kan udah melalui bertahun-tahun di sini gitu ya. Ya udah, mulain aja ya. Pokoknya gambarannya jangan menganggap di luar negeri itu enak, gaji besar gitu. Enggak sama sekali. Saya itu sekarang ini dapat majikan yang alhamdulillah gitu ya, notabene tuh enggak pelit dan menghargai aku. Cuman bukan kadang sih, karena dianya baik, jadi aku kan harus gimana lagi gitu. Kadang aku udah deh, gak usah libur, soalnya dulu kan aku kan sering libur gitu. Makanya sekarang ini aku hampir 2 tahun 7 bulan ini cuma libur 1 bulan sekali, karena aku juga menghargai juga majikan gitu guys, kayak gitu. Jadi kalau aku cerita di suka dan dukanya di Hong Kong itu justru waktu awal-awal banget di 2011 itu aku kan pertama kali ke Hong Kong tuh. Aku dapat majikan di Mefu, dan itu baru 1 bulan aku interminit, dan nunggu di Mako 1 bulan lebih. Udah bayangin ya, waktu dulu PT aku waktu di pertama ke Hong Kong itu nggak boleh bawa HP dari Indo, sehingga baru 1 bulan waktu itu gajinya baru 3.500 kalau nggak salah, dan potongannya setiap bulannya 3.000, cuman 500. Dan waktu itu aku belum punya HP waktu di interminit. Jadi perjuangannya tuh, kalau kalian lihat di postingan gitu di Facebook atau di mana, enaknya jadi TKI Hong Kong. Perjuangannya enggak semudah itu sebenarnya teman-teman. Tapi hanya yang dilihatkan itu, yang dipamerkan hanya ke yang senang-senangnya aja gitu. Nah, lanjut guys, 2011. Tapi sebenarnya aku tuh sebelum ke Hong Kong pernah ke Taiwan dulu 1 tahun 5 bulan. Pokoknya di Taiwan itu aku skip aja guys ya. Ya sama aja sih, hampir sama, jaga orang tua, cuman kurang nggak finish. Aku kan kalau Taiwan kan kontraknya 3 tahun, aku baru 1,5 tahun. Aku mengundurkan diri untuk pulang. Akhirnya aku pindah ke negara Hong Kong gitu deh. Yang aku fokusin yang di Hong Kong. Ya tapi sebenarnya Taiwan sama Hong Kong sama aja guys. Kalau mikir gajinya juga
apa sih, setara lah, hampir sama, cuman beda kontraknya. Kalau di Taiwan kan 3 tahun, kalau di Hongkong 2 tahun. Aku minum dulu, grogi kalau disuruh cerita kayak gini. Sampai aku nulis guys. Lanjut. Nah, aku majikan pertama kan di Mefu, terus aku interminate, aku nunggu di Makau 1 bulan setengah, 1 bulan lebih lah. Teman-temanku yang dari awal tahu tuh. Habis itu aku di majikanku di Taiwan itu aku bertahan 6 tahun. Habis 6 tahun aku pulang, aku merit, aku vakum di Indo 3 tahun, 3 tahun kurang lah, 2 tahun setengah. Terus aku kesini lagi 2019, baru ini udah finish kontrak pertama, kontrak kedua belum, dari bulan 7 tuh, berarti aku kontrak barunya berapa bulan gitu sih gambarannya. Tapi aku mau ceritain apa ya, maksudnya kalau ada temanku yang pengen mau ke luar negeri gitu, saya bilang nggak usah deh gitu. Maksudnya bukan aku nggak mau lihat teman aku sukses, maksudnya yang terpenting itu apa, bukan mental, dia satu bahasa ya, kesiapan mental dan apa ya, dan apa sih namanya, kerja gitu, apa namanya, mental kerja, dan udah terbiasa sih, kebiasaan guys. Saya aja yang dari kampung ini belum siap menerima apa namanya, kehidupan yang di luar, yang di Hongkong tuh. Maksudnya walaupun di kampung kan kayak udah kayak diterpa gitu, udah biasa lah hidup susah, tapi di sini tuh beda gitu, kayak berbalik. Mentalnya juga beda, emosional kerjanya juga beda. Awal-awal kalau dimarahin langsung nangis sudah lah. Seorang TKI Hongkong, maksudnya bukan hanya di Hongkong sih guys, mental nggak boleh cengeng satu, terus harus apa ya, tahan lah, kayak aku aja. Makanya aku bertahan di 6 tahun di majikanku yang di Taiwan itu, karena aku tahu bagaimana rasanya di intermediate, bagaimana kak di Makau waktu itu nunggunya tidak punya uang. Makanya aku dalam hati aku gitu ya, udah deh, ya penting kalau majikanku enggak apa sih, enggak intermediate aku harus bertahan gitu, dalam tekadku gitu. Itu aja sih. Kan semua orang pengalamannya berbeda ya guys ya, ada yang dapat majikan langsung baik, ada yang 2 tahun aja udah sukses gitu. Kalau aku kan lama, 6 tahun ya kan. Cuma kan perjalanan orang kan nggak tahu apa sih namanya, prosesnya lah. Kalau aku tuh prosesnya dari lama banget, maksudnya baru mentalnya tegar gitu. Sekarang aja kalau ada majikan komplain tuh masih hatiku masih, aduh, kok aku di segitu, aku udah benernya aku masih dikomplain gitu. Dan marah itu wajar, masih marah itu wajar, namanya juga manusia kan. Cuman ya udahlah, kita sadar diri aja di sini, kita lagi ikut orang gitu, masa sih dimarahin gak terima gitu. Kebanyakan sih teman-teman aku yang ex gitu ya, kalau dimarahin nggak terima. Gitu aja sih ceritanya. Pokoknya tidak segampang yang dipikirkan. Kalau bahasa aja udah bertahun-tahun aja nggak begitu menguasai, hanya sebatas percakapan sama nenek. Kerja biasa. Aku kan ngurus nenek kan guys ya di sini. Alhamdulillah aku dari di Taiwan di interminate, majikan di Mefu juga jaga orang tua, yang di Taiwan juga orang tua, cuman orang tuanya bobonya masih bisa berjalan. Kalau di sini nih bobonya udah nggak bisa berjalan, udah lumpuh
Gitu sih guys, kira-kira jelas nggak ya? Senangnya kalau dapat duit, senangnya kalau liburan, senangnya kalau ngasih keluarga, ngasih orang tua, dengan apa kita pengen punya cita-cita apa gitu, contohnya bukan aku sendiri, siapa gitu ya bisa gitu. Hanya itu aja sih yang membuat harus bertahan gitu guys. Kalau aku karena aku bukan dari orang, enggak orang kaya gitu, kalau aku pulang justru aku malu gitu. Maksudnya kalau enggak bertahan, kalau enggak, kan tujuannya kan kita di sini kan bikin perubahan ekonomi gitu, maksudnya biar 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 membantu lah gitu guys. Makanya kalau seberat apapun di sini, kita ingetnya di Indo gitu, di Indo jauh lebih susah, jadi kita harus bertahan guys. Dan tahun 2022 semoga aku pulang, amin. Jelas nggak ya? Udah ya guys, thank you yang udah nonton. Aku mau bikin vlog apa lagi, mungkin silakan komen di bawah. Jangan lupa di like. Dadah, assalamualaikum.